Nah itu siapa sih? Oke ya. Kalau untuk memperkenalkan diri, mungkin dari nama gitu ya. Namaku Ira Primona Marmata, biasa dipanggil Ira, jadi Iya. ada marganya di Heeh, belakang Batak gitu ya. heeh. Eh, Background pendidikan, saya public health, kemudian kalau untuk karir pekerjaan, saya selama kurang lebih 10 tahun terakhir karir bekerja di dunia humanity development atau community development atau biasa kita sebut dengan NGO. Mungkin itu sedikit perkenalan tentang latar belakang saya. Oke, baik, terima kasih. Berarti 10 tahun terakhir ini membantu masyarakat ya? Iya, kurang lebih seperti itu Saat program ini yang masyarakat diberikan. yang dibantu di bidang apa? Kita proyek yang sekarang saya terlibat di salah satu NGO di daerah Medan. Proyeknya tentang kesehatan mental. Kesehatan Mm-mm. mental. Jadi menurut Kak Ira kesehatan mental itu gimana sih? Apakah kita yang terlihat sehat ini Mm-mm. mentalnya memang benar-benar sehat atau kita Oke. mencoba menutupi kesehatan mental kita? Iya ya, menurut saya pertama bicara soal sehat dulu. Kalau Iya, kita pernah baca WHO mendefinisikan sehat itu tidak secara fisik tetapi juga mentally atau secara mental. Dan kalau spesifik bicara soal kesehatan mental itu memang stigma yang di masyarakat itu cenderung yang dikatakan dengan gangguan mental itu adalah orang-orang katakanlah yang di jalan, yang seperti homeless, itu terlihat seperti tidak bersih atau pakai compang-camping. Tapi sebenarnya kesehatan mental itu ketika kita tidak bisa lagi berfungsi atau berdaya secara normal dalam daily activity kita dan itu terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang, katakanlah hampir lebih dari sebulan seperti itu sudah bisa dikategorikan bahwa mental kita gangguan seperti itu. Tapi memang kan ada grade-grade-nya ya, iya. seperti itu. Berarti kesehatan mental yang terganggu itu bisa terlihat secara fisik ya. Bisa secara fisik Bisa juga, secara fisik, secara perilaku. iya. Tapi ada juga yang memang tidak terlihat jelas kan. Karena kadang ada juga orang yang kita lihat kayaknya happy-happy ya, tapi ternyata dia juga punya sesuatu yang disimpan dalam hatinya yang membuat mentalnya juga jadi terganggu. Iya, Bang. Kita lihat sekarang ya ada isu wanita di Indonesia itu semakin berkurang persentasenya untuk menikah. Di mana kita ketahui eh, mayoritas masyarakat Indonesia masih memutuskan untuk menikah. Namun Iya. belakangan ini terjadi penurunan persentase untuk melanjutkan ke pernikahan. Nah, Kak Ira, ini teman-teman aku banyak yang sering bertanya ya, di usia udah matang, secara finansial juga sudah mapan, namun mereka masih punya satu keresahan, tidak menikah. Nah, menurut Kak Ira, apakah semua wanita harus menikah? Iya ya. Iya, Oke, pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab, tapi mungkin saya akan menjawab dari perspektif saya aja gitu ya. Kalau pertanyaannya tadi, apakah semua wanita harus harus menikah. menikah? Saya secara sederhana akan menjawab tidak semua wanita harus menikah dari point of view saya seperti itu. Iya, Jadi memang kalau kita sering mendengar ada fase kehidupan manusia mulai dari dilahirkan, tumbuh berkembang, kemudian sekolah, lulus sekolah, lanjutkan dengan bekerja, kemudian akhirnya ada fase menikah. Setelah menikah juga akan ada fase punya anak dan segala macam sampai akhirnya nanti katakanlah meninggal seperti itu. Itu kan adalah sebuah siklus yang ideal yang terjadi pada mm-mm. manusia. Namun tidak ada satu keharusan bahwa sebuah siklus itu akan dilalui. Katakanlah tentang sekolah misalkan, tidak semua orang juga punya privilege untuk sekolah atau menempuh pendidikan di universitas. Atau katakanlah siklus bekerja. Ada juga orang yang akhirnya memutuskan tidak pernah bekerja dengan alasan apapun itu. Jadi menikah itu adalah salah satu bagian dari cycle hidup manusia yang secara ideal seperti ini gitu. Tetapi kan dalam perjalanan hidup ini pun faktanya adalah kehidupan kita itu tidak selalu ideal toh gitu. Iya, Jadi dan bukan berarti ketika ada satu part dari cycle itu tidak kita jalani atau kita tidak dapatkan, bukan berarti kita menjadi tidak manusia yang utuh. Jadi kalau pertanyaannya semua wanita harus menikah, bagi saya sih tidak begitu. Itu
pilihan masing-masing dan perkara seseorang itu memutuskan menikah ataupun tidak menikah, selama dia mempunyai tujuan yang jelas dengan pilihannya itu tidak akan mengurangi value atau dirinya atau Hal tersebut, siklus kehidupan ini bisa kita sadari bahwa tidak semuanya harus berjalan, tidak semuanya harus dilalui gitu. Nah, itu bisa kita simpulkan begitu kalau kita memang sudah menyadari ya. Nah, gimana untuk orang-orang yang belum menyadari bahwa siklus kehidupan itu tidak melulu mengikuti rumus 1 sampai rumus ke-6 dari lahir sampai dengan meninggal. Nah, tentu itu menjadi beban bagi mereka ya. Aku kok belum menikah ya, usianya sudah matang. Tinggal itu lagi yang belum. Nah, gimana kita bisa memberikan edukasi ke para wanita-wanita di luar sana yang masih menjadi beban pemikirannya. Aku harus menikah, sehingga tidak sedikit ya. Pada akhirnya wanita itu menurunkan standarnya. terkait pasangan. Iya, terkait pasangan. Itu gimana, Kak? Iya. Balik lagi ya. Kalau menurut saya, secara general tujuan kita hidup di dunia ini apa sih? Tujuan kita adalah kita bisa hidup bahagia dan bermanfaat begitu. Jadi katakanlah seorang wanita yang sudah memasuki usia 30-an ke atas gitu tetapi belum menikah atau belum memiliki pasangan, apakah dengan posisi dia seperti itu saat ini, apakah itu mengurangi kebahagiaan yang dia miliki? Apakah itu menyebabkan dia menjadi kurang bermanfaat? Apakah itu menyebabkan dia menjadi kurang produktif? Kalau ternyata tidak mengurangi produktivitasnya, tidak mengurangi rasa bahagianya, mungkin yang dihadapi bukan diri sendiri, tetapi ekspektasi orang di sekitarnya. Mungkin itu juga yang bisa mempengaruhi, dan memang itu bukan hal yang mudah ya untuk berargumen dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Apalagi kalau itu datang dari keluarga dekat atau bahkan orang tua gitu. Jadi selama itu tidak mengurangi kebahagiaan kita, selama kita masih bermanfaat, selama kita masih produktif, menurutku ya balik lagi itu tidak menjadi alasan kita untuk merasa itu sih, maksudnya merasa down gitu ya, seperti yang sampaikan Berliana tadi. Nah, iya benar. Tadi satu poin saya catat, ketika tidak menikah, apakah jadi mengurangi kebahagiaan kita? Nah, kadang ya ketika kita dalam kondisi stabil, itu memang tidak akan mengurangi kebahagiaan kita. Namun, dalam situasi tertentu, ketika kita lagi down ya, ini akan menjadi sesuatu momok. Ketika kondisi down ya, menjadi suatu momok yang mungkin akan mengurangi kebahagiaan kita. Nah, artinya kan dalam keputusan hidup itu kadang dia ada naik turunnya nih. Naik turunnya. Hari ini kita bisa bilang sepertinya bahagia juga kok nggak akan menikah. Tapi besok ketika kondisi tidak stabil, pengen seperti itu. Nah, gimana kita bisa menyeimbangkan kedua kondisi ini dalam kondisi stabil dan tidak stabil, tapi tetap dalam pemikiran yang positif begitu. Gimana ya? Menurut pandangan menurut saya ya, mungkin kalau ditanya bagaimana, saya nggak bisa jawab ya bagaimana ya gitu. Tapi yang terpikirkan oleh saya saat ini adalah karena memang saya juga saat ini belum menikah, dan tapi punya teman-teman yang sudah menikah juga yang bergaul berteman dengan mereka. Faktanya adalah bahkan dalam hubungan pernikahan pun yang sudah berkeluarga pun, memang faktanya manusia itu tetap akan dinamis, akan ada up and down. Barangkali teman-teman yang sudah menikah itu pun akan ada di fase yang, aduh kenapa ya aku secepat ini memutuskan menikah, kayaknya masih lebih enak sendiri deh gitu. Jadi up and down, kemudian perasaan-perasaan yang dinamis itu akan tetap ada. Itu tidak hanya terjadi pada orang yang belum menikah, iya kan, bahkan sama orang yang sudah menikah pun itu tetap terjadi. Kalau bagaimana biar tetap balance gitu, tetap balance dalam kondisi stabil dan tidak stabil. Nah, sulit jauh. Mungkin kembali ke diri ya, mungkin nanti Berliana bisa menjelaskan. Kalau yang aku lakukan mungkin acceptance ya, menerima perasaan itu pada saat itu. Kalau memang saya lagi sedih, sedang merenungkan gitu, sedang bergumul dengan kondisi itu, sedang ya dalam kondisi yang down, ya acceptance, terima aja kalau memang perasaanku seperti ini saat ini. Nanti akan ada saatnya lagi akan up lagi gitu. Berarti perasaan-perasaan itu wajar ya.
ya valid gitu ya. valid, dan kita harus mengakui ya, Mm-mm. mengakui bahwa hari ini memang ketika kita lagi down, perasaannya sedih, muncul pemikiran-pemikiran yang mengganggu pada akhirnya, Iya. begitu ya. Berarti kita harus mengakui perasaan itu dan eh, mencoba menerimanya ya, bahwa hari ini misalnya saya lagi sedih, hari ini saya lagi bahagia, kita harus mengakui ya, mau sedih mau bahagia, begitu. Baik Kak Ira, terima kasih penjelasannya. Nah, di luar sana kan banyak nih, banyak teman-teman kita yang mungkin secara usia sudah matang ya, secara Iya. usia sudah matang. Namun kadang masih galau. Pesan untuk mereka gimana Kak Ira? Aduh, apa ya? Ya, ya. Pesan ya. Iya, Hmm. Pesannya untuk ini khusus untuk para women, wanita-wanita women matang, iya. Wanita-wanita dulu. kayak buat teman-teman di luar sana, eh, teman-teman perempuan-perempuan hebat di luar sana Iya, gitu ya, yang seperti yang disampaikan Berliana tadi, di usia yang sudah matang mungkin, karir oke gitu ya, pendidikan oke, everything seems like very clear gitu, maksudnya bright gitu. Tapi yang satu ini nih yang belum nih gitu saya, tentang pasangan, sehingga buat jadi galau gitu. Seperti yang sudah saya sebutkan juga tadi, ada singgung di awal ya, bahwa itu tidak akan menurunkan value kita sebagai seorang perempuan, sebagai ya sebagai manusia gitu. Itu tidak akan pernah menurunkan value kita. Dan balik lagi bahwa timeline tiap-tiap orang itu beda-beda gitu. Memang ada yang eh, nikah duluan, tapi karirnya masih agak slow down. Ada yang karirnya dulu cepet, pasangannya belum gitu. Jadi ingat aja bahwa itu tidak akan mengurangi value value kita gitu. Dan timeline tiap orang beda-beda, akan ada waktunya untuk tumbuh kita. Itu sih. iya. Intinya tetap berharap Iya. saja ya, sambil terus melakukan upgrade gitu ya, evaluasi diri gimana sembari kita menunggu, sembari juga kita mempersiapkan secara mental juga, secara kesehatan, upgrade secara fisik, dan juga mungkin secara eh, intelektual kali ya. Jadi kita upgrade saja sampai nanti tiba akhirnya yang ditunggu-tunggu, kita akan bertemu dengan teman hidup kita. Baik, terima kasih penjelasannya Kak Ira. Kok jadi diri tadi belum ya?